Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Latar Belakang Kehidupan Saya yang Mutlak. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah pengintai. Kita adalah pengintai. Amin. Judul khotbah hari ini adalah latar belakang kehidupan saya yang mutlak. Bacaan hari ini diambil dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21. Terkadang hidup kita tidak berjalan seperti yang kita ingini. Sebaliknya, terkadang hidup kita menuju ke arah yang berbeda dengan arah yang kita harapi dan hendaki. Terkadang menimpa apa yang tak terduga bagi kita. Terkadang menimpa apa yang ingin kita hindari. Tetapi jangan sampai kita kehilangan kebenaran rohani di tengah situasi dan kondisi apapun. Kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah latar belakang kita. Rasul Paulus menekankan fakta ini melalui teks hari ini. Kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Rasul Paulus dengan jelas menekankan bahwa kita adalah warga surga. Jika demikian, kapan dan bagaimana kita menerima kewarganegaraan surga? Dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kehidupan saudara dan saya telah dijaminkan dengan sempurna. Dengan kata lain, bahkan jika kita sekarang mati, kita pasti akan ke surga. Kehidupan kita mungkin sangat berbeda tergantung pada kesadaran situasi, status kita, bahwa kita adalah umat Tuhan, dan kesadaran latar belakang bahwa kita ada di dalam surga. Mari kita mengakui bersama-sama, saya adalah milik surga, bukan milik dunia. Saya adalah milik surga, bukan milik dunia. Amin. Jika kita memiliki identitas rohani sebagai warga kerajaan Tuhan, kita tidak akan pernah disakiti atau digoyahkan oleh hal-hal yang sia-sia. Kita juga tidak akan pernah putus asa dan frustrasi di tengah masalah atau persoalan. Kita harus tetap menghadapi tantangan secara perjanjian sambil memegang pada hal yang inti. Kehidupan Rasul Paulus sama seperti ini. Setelah dia menemukan Yesus Kristus yang merupakan nilai kehidupan yang mutlak, segala sesuatu kecuali Yesus Kristus hanya dianggap sebagai sampah. Matanya berubah, sudut pandang kehidupan dan sudut pandang dunia langsung berubah. Setelah itu dia menantang diri dengan perjanjian sambil memiliki tujuan mutlak yang menyatakan Kristus di dalam hidupnya dengan mengalami Kristus yang merupakan nilai mutlak selama 24 jam. Yang lebih disyukuri adalah adanya upah yang luar biasa dari Tuhan dalam kehidupannya. Dengan latar belakang mutlak sebagai warga surga, Rasul Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari atas. Maka bagi dia, apapun tidak menjadi masalah dalam keadaan baik di penjara maupun dibebas, baik dipukuli sampai mati maupun menghadapi segala macam bahaya dan ancaman. Itulah 25 kehidupan Injili. Itulah kehidupan mengalami kekuatan tata. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pemimpin
untuk memperluas kerajaan Tuhan sambil menikmati dengan jelas latar belakang mutlak sebagai warga surga yang merupakan identitas rohani saudara. Pokok bahasan yang pertama adalah salib Kristus. Dalam ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Dikatakan perkataan yang sama tidak hanya teks ini tetapi juga di 1 Korintus 4 ayat 16, 1 Korintus 1 ayat 11, dan 2 Tesalonika pasal 3. Apakah Rasul Paulus mengekspresikan hal ini karena dia adalah seorang sempurna? Sama sekali tidak begitu. Ada alasan di sini. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu berarti ikutilah hatiku yang hangat terhadap Kristus, semangat terhadap Injil. Dikatakan bahwa pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya. Pengakuan ini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah nilai mutlak dalam kehidupan diri sendiri. Dia mengakui bahwa setelah bertemu dengan Yesus Kristus yang telah bangkit, semua keuntungannya dianggapnya rugi. Dikatakan bahwa dia mau memandang Yesus Kristus sambil melakukan tantangan secara perjanjian. Itu ikutlah teladanku berarti ikutilah sama seperti ini. Ada alasan mengapa dia mengatakan ini. Pada waktu itu, karena ada beberapa orang kudus di gereja Filipi yang berfokus pada hal yang lain selain Yesus Kristus. Mereka hanya berminat pada perut mereka. Mereka tertuju kepada perkara duniawi. Dalam ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seturut salib Kristus. Seturu salib Kristus, musuh salib Kristus. Rasul Paulus berulang kali menekankan tentang bersukacitalah di dalam kitab Filipi. Tetapi teks hari ini memperlihatkan tindakan yang sangat berbeda. Secara khusus, menangis di sini bukan sekedar meneteskan air mata, tetapi dikatakan bahwa merasakan sakit yang parah dan menangis dengan keras dalam bahasa aslinya. Karena ada orang yang bertindak sebagai seturu salib Kristus di gereja Filipi. Mereka menolak fakta bahwa salib Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Mereka menekankan perbuatan baik atau tindakan hukum Taurat seperti legalis Yahudi. Dan juga ada orang yang menjalani kehidupan berdasarkan standar nilai duniawi sambil tertuju kepada perkara duniawi. Karena mereka menganggap bahwa salib Kristus belum lengkap, maka dikatakan bahwa memerlukan tindakan hukum Taurat atau perbuatan baik. Salib Kristus telah menyelesaikan segalanya. Salib Kristus itu sempurna, tetelestai. Amin. 아멘. Dalam ayat 19, kesatuan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dikatakan bahwa kesetahan mereka yang bertindak sebagai musuh, seturu salib, ialah kebinasaan. Dikatakan bahwa Tuhan mereka ialah perut mereka. Perut mereka di sini berarti mereka, yaitu para legalis, berminat pada hukum Taurat, hukum kesucian, khususnya membedakan memakan makanan yang layak atau tidak layak. Mereka menganggap bahwa tindakan yang memakan makanan yang halal berhubung dengan syarat keselamatan. Aib mereka di sini berarti bahwa bersunat.
berhubung dengan syarat keselamatan. Dengan kata lain, mereka kehilangan inti rohani dan hidup dengan hanya hal-hal yang milik dunia, yaitu hal-hal yang sia-sia. Akhir mereka adalah kebinasaan. Mereka akan dihancurkan, tetapi juga memberi pengaruh kepada mereka yang lemah imannya. Mereka membuat orang yang lemah imannya jatuh dan memblokir pertumbuhan rohani mereka. Maka Paulus menekankan atas kesadaran identitas, status kita dan latar belakang kita sebagai kewarganegaraan surga. Besok, tim pekabaran Injil akan berangkat ke negara Kolombia yang akan menjadi rangka pertama dari gerakan penyembuhan 237. Gembala Gereja Yewon Seoul bernama Pendeta Jong Eun-ju akan memimpin konferensi LTS, yaitu singkatan dari Leader Training Seminar, untuk para pendeta setempat sebanyak 600 pemimpin, dan juga ada ibadah syukur pembangunan Gereja Yewon Bogota, ibu kota di Kolombia. Kolombia adalah satu-satunya negara Amerika Latin yang diutus pasukan tentara ke Perang Korea. Tuhan membuka pintu untuk memberitakan Injil kepada Kolombia yang merupakan negara saudara Korea. Radang Kolombia adalah radang di mana masih salah paham atas kebenaran mutlak Injil. Umat Katolik berjumlah lebih dari 80% dari populasi, sedangkan Protestan hanya berjumlah 3%. Sehingga radang itu telah terjadi radang tipuan dengan doktrin Katolik, bukan dengan kebenaran mutlak yang dikatakan Alkitab. Seolah-olah para legalis Yahudi maupun menipu bahwa memilih makanan dan bersunat adalah syarat keselamatan. Dalam doktrin itu, doktrin Katolik itu anti Alkitabiah, bukan Alkitabiah. Karena dikatakan bahwa Maria dapat menjadi perantara. Dikatakan bahwa Maria tidak ada dosa. Dikatakan bahwa tindakan manusia dapat menyelamatkan manusia. Dikatakan bahwa kita baru tahu setelah kematian apakah kita diselamatkan atau tidak, yaitu teori keselamatan anumerta. Dengan kata lain, mereka bertindak sebagai seteru, musuh, salib Kristus seperti para legalis Yahudi. Tim pekabaran Injil akan memberi jawaban yang akurat atas persoalan ini. Kita tidak boleh melupakan bahwa latar belakang mutlak dari kehidupan kita adalah satu-satunya Injil yang telah diselesaikan melalui satu-satunya Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Hati-hatilah Injil yang berbeda, Injil yang lain. Kita harus melihat satu-satunya pada salib Kristus Yesus. Salib Kristus adalah latar belakang mutlak dari kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan yang berpusat pada salib Kristus, kita akan maju ke posisi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari 3 gerakan, sambil menikmati berkat Injil sejati yang diwujudkan Yesus Kristus di kayu salib. Dan mohon turut doakan tim pekabaran Injil untuk Kolombia. Pokok bahasan yang kedua adalah kewarganegaraan surga. Dalam ayat 20 sampai dengan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Rasul Paulus memperingatkan tentang kesadaran nilai orang Filipi yang paling menghargai kewarganegaraan Romawi. Pada waktu itu di Filipi ada banyak orang yang memiliki kewarganegaraan Romawi. Jika tidak ada kewarganegaraan Romawi, ada kewajiban militer selama masa yang panjang atau harus membayar jumlah besar sebagai pajak. Oleh sebab itu banyak orang Filipi membeli kewarganegaraan Romawi. Karena jika ada kewarganegaraan Romawi, ada banyak keuntungan dan juga memiliki berbagai macam hak. Orang Filipi yang memiliki kewarganegaraan membanggakan diri daripada orang Romawi asli. Rasul Paulus menekankan bahwa kewarganegaraan kita ada di dalam surga melalui perumpamaan status sosial pada waktu itu. Kita yang telah diselamatkan sebagai anak-anak Tuhan adalah kewarganegaraan surga. Ini adalah latar belakang mutlak dari kehidupan kita. Maksudnya kewarganegaraan kita yang diberikan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kewarganegaraan Romawi yang diberikan Kaisar Romawi begitu dibanggakan oleh orang Filipi. Oleh sebab itu kita harus membanggakan kewarganegaraan surgawi karena kita termasuk warga surga. Padahal kewarganegaraan Romawi begitu membanggakan karena mereka termasuk warga Romawi. Maka kita harus menjalani kehidupan sebagai warga surga. Rasul Paulus memperingatkan beberapa orang kudus di Filipi yang tertuju kepada perkara duniawi dan tertipu dengan kebenaran palsu. Apakah kamu masih belum tahu tentang siapakah kamu? Dikatakan bahwa jangan tertipu oleh perkataan legalis. Kita harus menantang diri dengan perjanjian sebagai kewarganegaraan surga yang merupakan latar belakang rohani kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ini berarti bukan akan memperoleh ke depan, tetapi telah kita miliki. Kita hidup sebagai kewarganegaraan surga di dunia ini, sehingga kita harus hidup dengan standar surgawi, bukan standar atau dasar dari duniawi. Dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dikatakan bahwa carilah dahulu dan memprioritaskan perkara kerajaan Tuhan sebagai kewarganegaraan surga, kemudian menantang diri dengan iman. Reformisi bernama Martin Luther menyebut orang Kristen sebagai burung yang aneh, strange bird. Dikatakan bahwa karena orang Kristen adalah burung aneh yang menyanyikan lagu kepercayaan di saat putus asa. Dikatakan bahwa orang Kristen adalah burung aneh yang menyanyikan lagu iman penuh syukur di saat-saat duka. Jika kita melihat secara terinci, Rasul Paulus juga menunjukkan penampilan sama seperti burung ini. Bahkan jika dia dipenjarakan, dipukuli dengan kejam karena Injil, dia diancam dengan kematian, dia tidak akan pernah putus asa. Malahan dia bersukacita dan tetap bersukacita. Tokoh-tokoh iman yang dicatat dalam Alkitab semuanya menunjukkan penampilan yang sama. Musa yang di depan Laut Merah, Daud yang di depan ancaman kematian, Daniel yang di depan gua singa, Daniel dan ketiga temannya yang di depan perapian yang menyala-nyala, mereka hanya memuji Tuhan dan mengakui iman mereka. Bagaimana mereka dapat melakukan begini? Karena mereka dengan jelas menyadari bahwa mereka memiliki latar belakang surgawi. Saya harap saudara menjadi burung aneh yang menyanyikan lagu dengan sukacita, kegembiraan, dan pujian di tempat kesulitan, di depan situasi putus asa, keluhan.
bukan dengan dasar dari bumi, tetapi dengan dasar dari atas. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara memiliki bukti yang diwujudkan penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Sebagai kesimpulan, seorang gerakan kemerdekaan Korea bernama An Chang-ho yang merupakan salah satu orang Kristen menekankan bahwa warga Korea harus memiliki kesadaran pemilik Korea. Dikatakan bahwa saya mau bertanya kepada warga Korea, berapa orang yang adalah pemilik Korea? Pertanyaan ini sangat merasa aneh bagi warga Korea karena setiap warga adalah pemilik Korea. Tetapi saya kurang tahu bahwa berapa orang yang memiliki kesadaran pemilik yang sejati sebagai pemilik. Mereka yang bertanggung jawab atas hal yang baik dan hal yang buruk adalah pemilik sejati. Mereka yang tidak bertanggung jawab atas hal-hal tersebut adalah tamu. Jika ada sedikit pemilik sejati sekitar kita, mari cepat menjadi pemilik sejati dimulai dari saya. Sekarang Rasul Paulus bertanya kepada kita, apakah kita hidup sebagai warga surga yang sejati melalui firman hari ini? Dikatakan bahwa apakah kita menyadari dengan jelas bahwa latar belakang mutlak kehidupan kita berada di dalam surga dan menjalani kehidupan seturut identitasnya. Saya harap saudara menjalani kehidupan yang berbeda dengan dasar nilai surgawi, kemanapun saudara berada. Saudara, saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang membuat karya, kehidupan saudara dengan nilai, tujuan, latar belakang yang mutlak yang dimiliki Rasul Paulus sebagai platform. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang telah menyelamatkan kami melalui salib Kristus dan juga memberi iman sebagai hadiah. Biarlah kami menikmati kewarganegaraan surga di bumi agar kami dapat memberi pengaruh rohani kepada jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Terima kasih Tuhan karena telah memberi hikmat kepada kami untuk menyadari nilai, tujuan, dan latar belakang kehidupan kami yang mutlak. Biarlah kami menikmati dan menyampaikan berkat-berkat ini selama seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.